Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa di setiap hari dengan aktivitas yang begitu padat. Tidak terasa waktu dari mulai pagi ketemu malam, malam ketemu pagi lagi. Tentunya itu atas rahmat Allah yang tidak pernah henti memberikan kepada makhluk hamba ciptaannya. Tentunya rasa syukur yang harus terus menerus kita bangkitkan, kita suburkan di dalam tubuh kita. Dan juga dalam keseharian, stamina kita harus terus melibatkan kepada Allah Rabbul Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap amalan-amalan yang kita lakukan penyempurna iman yang wajib disebut dengan iqamatul wajib wa ihya'us sunnah. Tentunya yang wajib adalah pokok. Yang pokok itu tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dihiraukan, tidak boleh dihentikan, karena itu adalah sebuah kewajiban. Kewajiban yang harus terus kita lakukan, kewajiban yang terus harus kita laksanakan, mengabdi kepada Allah yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha segala-galanya. Maka dengan demikian, rasa itulah kemudian kita tumbuhkan untuk terus mengabdi kepada Allah yang maha segala-galanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika ibadah-ibadah yang wajib sudah kita lakukan sebagaimana perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kecuali kata Allah, makhluk yang aku ciptakan di muka bumi hanya untuk beribadah. Lalu sebagai penyempurnanya adalah ibadah sunnah. Ibadah sunnah di waktu siang ada sholat duha. Di waktu malam ada sholat tahajud. Ada sholat hajat. Ada sholat-sholat yang lainnya yang sebagai penyempurna yang wajib. Ketika kita berusaha untuk memperoleh keuntungan yang banyak, keuntungan yang tidak terhingga nilainya, maka sesungguhnya yang wajib itu adalah modal dan yang sunnah adalah keuntungan. Sampai kapan? Sampai terus menerus kita mendapatkan surganya Allah di dunia dan surganya Allah di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, syahyun qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Wa bahilun ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam pesan sabdanya? Yakni bagi orang yang suka berbagi, suka memberi, suka tangannya di atas, maka dia dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Tapi wabahilun, orang yang bahil, pelit, kucrit, kutil, dengkil, kikil, dan kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, maka dia jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, jauh dengan surga, dan dekat dengan neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dengan demikian, maka hal yang baik harus kita terus lakukan. Yang positif terus kita lakukan. Karena sesungguhnya itu yang dekat dengan kita. Dekat dengan hamba, karena hambanya dekat dengan Allah yang maha kuasa. Dekat dengan manusia tidak ada yang iri, tidak ada yang benci, tidak ada yang hasud, tidak ada yang memfitnah. Karena sudah dekat dengan manusia. Dekat dengan surganya Allah, yakni nikmat yang ada di dunia ini sudah dalam genggamannya, dalam kehidupannya, karena dekat dengan surganya Allah. Maka orang yang dekat dengan surganya Allah di dunia, jalannya lurus, ihdinas siratal mustaqim. Bagi orang yang dekat dengan Allah dimudahkan segala hajatnya, maka penyempurnanya lah adalah sunnah-sunnah tersebut. Rasulullah sangat cinta, sangat suka terhadap umatnya yang ketika ada tetangganya, ada saudaranya yang membutuhkan, dia memberinya. Tanpa ada ketika tidak adanya. Dia selalu memberikan, menyantuni, mengayomi, memberikan yang terbaik buat tetangganya. Karena sesungguhnya dia sudah tahu bahwa ketika dia menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan, Allah lebih dekat dengannya. Allah tidak akan jauh, Allah tidak akan murka, Allah tidak akan membatasi rezekinya
karena dia adalah suka dengan sesama. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada seorang yang sangat tua renta. Setiap hari si tua renta tersebut berjalan menyusuri jalan. Ketika suasana panas, cuaca hujan, dia tetap berjalan menyusuri jalan tersebut. Sampailah dia berhenti di rumah yang sangat luas halamannya, megah kondisinya, dan terdengarlah alunan Al-Quran di dalamnya. Orang tua tersebut makin merapat, makin mendekat di gerbang rumah tersebut. Lalu dia menanya kepada seseorang yang ada di samping rumah tersebut, "Rumah siapakah ini, wahai Tuan?" Kata yang ditanya menjawab, "Ini rumah orang yang selalu berbagi, memberi, dan selalu tidak lepas dari bacaan Al-Quran di dalam rumahnya." Berarti rumah tersebut dekat dengan Allah Rabbul Alamin. Dekat dengan orang-orang yang sangat suka. Dekat dengan orang yang sangat mencintainya. Maka demikianlah sehingga kita selalu berbuat baik. Penyempurna wajib-wajib yang ada di dalam kehidupan kita. Semoga apa yang kita lakukan di keseharian kita menjadi penambah hal-hal yang positif dan juga menjadi yang terbaik dalam kehidupannya. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.